Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas satu mata uang yang cukup menarik untuk dibahas. Pertama adalah Euro USD. Time frame-nya 4 hour secara 4 jam. Euro USD belum menunjukkan adanya satu potensi untuk uptrend dalam jangka waktu dekat. Walaupun di sini kita lihat adanya satu gap, ya. Adanya gap yang membuat 12 sekitar 12.70 ini membuat ini masih memang plan ke depan masih akan bisa naik lagi, ya, untuk bisa nutup gap yang ada di area ini. Tapi untuk sementara alasan yang klasik adalah di secara H4 ini apabila ingin uptrend maka pair ini harus higher high, ya, artinya adalah technically harus benar-benar close di atas higher sebelumnya, close di atas higher sebelumnya, maka bisa dibilang trennya adalah uptrend. Oke. Kita akan ambil contoh yang mudah. Begitu juga untuk lower low, dia harus lower low ini harus benar-benar ya close di bawah lower sebelumnya, maka pair ini bisa dikatakan lower low. Sebagai contoh di sini jadi untuk ini adalah low yang terjadi sebelumnya, kemudian terjadilah low lagi, lalu ada close low lagi yang berada di bawah lower sebelumnya, and then begitu juga seterusnya, ya. Dia break daripada ini seperti ini, break lagi, ya, naik tapi di break lagi, close di bawah low sebelumnya. Ini trendingnya dalam arti masih lower low, masih downtrend, ya. Nah, apabila ini sudah bisa di break yang bukit-bukitnya ini, maka bisa dibilang ini sudah jadi apabila sudah bisa di break, okay, maka ini akan menjadi bukit-bukit ini. Apabila sudah di break, trennya akan bisa berganti, dengan catatan tidak bisa break dari low setelahnya sebelumnya ini. Oke, ini adalah satu gambaran bagaimana kita membaca satu trending berdasarkan support resistance. Kalau kita bicara tentang support resistance, akan ada news cukup banyak untuk hari ini sepertinya, ya, dari Europe, Amerika sepertinya akan cukup signifikan untuk newsnya. Tapi menurut pengalaman, news itu hanya sebagai satu alat untuk excuse atau memperbenar arah tren. Kalau emang
arahnya tren harusnya dia down, news bagaimanapun dia tetap akan tidak banyak berimpact pada pair, karena arah setelahnya memang harus down. Jadi ini so kalau kita mengambil porsi seperti ini, maka angka ini ya, ini akan menjadi satu pointing untuk invalidation level. Invalidation level ini berfungsi sebagai satu penanda bahwa untuk saat ini dia tidak boleh berada di atas price ini, dia harus berada di bawah ini. Oke, itu adalah salah satu penanda. Kemudian kita perlu melihat juga bahwa ini ada resist yang cukup kuat. Jadi bukit-bukitnya ini dia punya satu potensi untuk ya pair harus di break ya, kalau dia ingin benar-benar confirm untuk uptrend ya. Confirm uptrend. Nah, selama tidak bisa di break, maka konsekuensinya adalah Euro USD akan terus dalam tekanan jual, akan terus potensinya low terus. Walaupun secara technically saya melihat ini dia sudah break dari pair ini, sudah break dari low sebelumnya. Nah, dia sudah break dari low sebelumnya. Ya, inilah kalau kita bilang anggap saja mungkin ini adalah wave 3, 4, kemudian ini adalah wave 5, maka di sini sudah terjadi yang namanya proses divergent. Oke. Nah, divergent. Proses divergent ini akan sangat panjang sekali selama dia tidak pernah bisa melewati low sebelumnya. Ini akan terus terjadinya satu proses divergent. Saya lebih cenderung berasumsi bahwa kalau melihat dari tipe chart yang seperti ini, maka mengambil potensi selling di Euro USD adalah hal yang sangat dibenarkan, dalam artian ini ya. Jadi ini adalah area untuk kita punya satu tren bahwa dia baru di wave 3 ya. Dia baru di wave 3 nya di minimum adalah di area 161 Fibo. Ini adalah minimum area wave 3. Tapi demikian wave 3 ini masih bisa dan akan lagi di break. Dia harus di break, itu di break. Nah, masalahnya adalah kecenderungan dari adanya ini terlalu shallow sekali ini. Saya melihat potensinya ini terlalu shallow sekali ya. Ini terlalu shallow. Dalam artian ini terlalu terlalu menohok untuk masuk terlalu ke dalam, sehingga kalau kita mengambil satu potensi atau kesimpulannya adalah bahwa secara technically ini menjadi wave 1 di higher degree ya, di degree yang besar. Kemudian ini di sini, and then ini adalah wave 2 nya dia di higher degree. Oke. Nah, yang ini menjadi starting wave 1 di lower degree. Oke. Ini starting wave 1 di lower degree. Masih menjadi starting wave 1. Ini adalah wave 2 di lower degree. Rentangnya ini adalah tujuannya nanti akan ada di
tujuannya akan mengarah ke wave 3 di higher degree. Nah, kalau wave 3 di higher degree, maka ceritanya ini kalau secara H4 maka ini akan sangat panjang sekali. Euro USD akan cukup panjang mengalami potensi penurunan yang sangat-sangat signifikan sekali. Nah, kalau ada yang bilang bahwa saya buy hari ini, targetnya adalah gap, nutup gap di sini. Bisa dari sini price itu juga bisa dia langsung berada untuk nutup gap di area ini. Itu. Dia masih bisa untuk bisa nutup gap di area ini, tetapi kecenderungan untuk nutup gap dalam jangka waktu yang cukup dekat saya masih sangat pesimis, dikarenakan perhatikan range-nya ini. Range-nya kan 1082 versus 12 sekian ya, 12. Berarti sekitar 200 lah, anggap aja 200 poin ya. Anggap aja 200 poin. Range 200 poin di dalam Euro USD itu sangat jarang sekali dalam satu hari. Range-nya, range USD bisa 200 poin itu sangat jarang. Perhatikan range yang ini. Nah, ini range-nya berapa ini? 13.85 versus 12. Cukup 100 kan? Hanya 100 ini range-nya. Ya, yang sepertinya terlalu panjang, candlestick panjang ini dia cuma punya sekitar 100-an, tidak sampai 200. Ya kan? 130. Kalau saya bisa bilang sekitar 130. Nah, ini range-nya dari untuk bisa nutup gap di kisaran 12.75 hingga hari ini ya, di 10.81. Ini kan sekitar anggap aja 200 poin. Jadi menutup gap dengan sekali news yang keluar rilis pada hari ini ya, begitu banyaknya rilis yang keluar pada hari ini untuk news, saya masih pesimis dia akan dalam jangka waktu mungkin 1-2 hari dia akan sampai ke nutup gap. Oke, nah pengalaman memang mengajarkan bahwa nutup gap ini tidak harus 1 hari selesai atau 2 hari selesai, 3 hari selesai, 1 minggu selesai. Dalam nutup gap ini bahkan bisa sampai 2 bulan, 3 bulan pernah terjadi di GBP USD, juga pernah terjadi di Euro USD kalau saya tidak salah pernah terjadi juga. Jadi nutup gapnya di GBP USD. GBP USD nutup gap mulai posisi 1.30, kisaran 1.30, dia downtrend hingga 1.23 ya, 700 poin, baru kisaran ini dia melanjutkan up-nya lagi hanya untuk nutup gap di area 1.30, kemudian jatuh lagi. Nah, ini jangka waktunya kalau saya tidak keliru kurang lebih sekitar hampir 2 bulan, 3 bulan. Cukup lama ini. 700 poin ini cukup lama. Ya, dari 1.30 di GBP USD. Ini pernah terjadi seperti itu. Jadi tidak harus gap ini ditutup dalam rentang satu hari, 2 hari, 1 minggu, tidak harus. Tetapi memang rata-rata gap itu tertutup dalam waktu yang cepat. Ya, adanya gap tertutup waktu yang cepat itu rata-rata seperti itu. Tetapi ini tidak bisa menjadi satu patokan lah ya bagi kita untuk bisa seperti itu. Ini tidak ada gap. Oke. Jadi itu teman-teman, di Euro USD technically potensi yang terbesar adalah price ini masih akan kembali untuk melanjutkan lower low-nya dia. Nah, sekarang sudah turun 4 poin kan dari yang saya sampaikan tadi. Sekarang 5 poin, 45 poin ya. Memang saat itu saya expected-nya bahwa dari sini dia akan naik atau kemudian turun 2, lalu bisa berada di kisaran ini Fibo 100 atau 1127 ya, untuk kemudian sell lagi. Dikarenakan apa? Ya karena memang harga yang ini kan dia belum di break. Ini dia punya potensi tinggi untuk belum di break kan gitu.
Jadi ada higher yang belum pernah di break, sehingga expectednya waktu itu adalah saya menginginkan dia harga sampai ke 1100 dulu. Nah setelah 1100 baru selling kan gitu. Tapi ternyata tidak sampai 1100, setelah ada gapnya ini ya, dia langsung potensi terjun bebas. Ya mungkin pengaruh lah, dalam artian adanya perang Rusia Ukraina mungkin akan sangat berpengaruh juga. Tetapi memang apa, kalau melihat dari secara technically ya, ya memang Elliott wave di wave 3 nya itu kan minimum adalah di area ini 1055. Ini adalah minimum wave 3 di wave 3. Nah di wave 3 ini nanti naik seperti ini, kemudian wave 4 masih baru akan lanjut lagi untuk wave. Tetapi melihat dari potensi di sini ada area shallow yang cukup panjang ya, maka saya masih akan berasumsi bahwa area inilah nantinya akan menjadi ini. Coba saya bongkar. Menjadi satu area yang cukup kurang sedikit ya sampai 78. Nah, jadi satu area yang cukup dalam sekali ya, untuk bisa dikatakan ini jadi satu wave ya. Ini yang dari 2 kemudian akan continue terus turun. Potensinya adalah 10 sekarang 1079. Jadi nah itu teman-teman kecenderungan daripada Euro USD. Saya masih akan melakukan satu asumsi bahwa pair ini masih akan terus jatuh, walaupun kita sudah melihat adanya divergent di area ini ya. Di sini juga sudah divergent low ini, tapi ini terlalu pendek, kalau menurut saya ini terlalu pendek, sehingga masih akan kembali another low lagi, cukup mungkin sekitaran 109 bisa jadi ya. Target 109 mungkin area ini bisa menjadi satu targeting area ya. Tidak adanya satu bullish engulfing, tidak ada bullish engulfing di area ini yang semakin menguatkan bahwa trennya memang masih dalam potensi tren untuk continue another lower lagi ya. Tidak ada bullish engulfing di area ini. Oke, itu teman-teman apa yang saya sampaikan. Sekali lagi bahwa apa yang bisa sampaikan ini, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di nomor WhatsApp saya ini. Oke, ini ada WhatsApp number atau komentar di bawah, dipersilahkan. Apabila teman-teman ada kerjasama atau semacamnya, silakan bisa kontak di WhatsApp number ini ya, atau bisa juga kontak di nomor di komentar bawah. Sekali lagi bahwa analisa setidaknya dengan analisa ini bisa membantu kita untuk menentukan satu arah tren, kita ingin buy atau kita ingin sell dengan melihat potensi-potensi yang terjadi. Oke. Nah, potensi tersebut kalau saya melihat bahwa potensinya ini saat ini Euro USD masih dalam potensi untuk melanjutkan low-nya, dikarenakan memang higher high-nya dia masih belum ada yang bisa nge-break daripada higher high yang terjadi di Euro USD, sehingga ini menjadi satu indikasi kuat bahwa Euro USD saat ini dalam potensi untuk kembali continue another lower lagi ya. Begitu juga di Bollinger Band
Bollinger Band ini pun secara teknikal juga confirm dia potensinya dia turun, dari harga ini dia turun ya, mengarah ke bawah. Jadi Bollinger Band kalau dia harus naik, dia harus potensinya seperti ini bisa dibilang dia potensi naik. Tetapi karena dia downtrend, maka Bollinger Band-nya pun juga mengarah dalam arah pointing low seperti itu ya. Nah, ini sini dia pointing low. Break daripada ini maka akan membuat Euro USD, saya expected targetnya adalah 109 ya, expected bahwa di kisaran 109 akan menjadi target yang secara teknikal memang cukup dalam ya. Secara gambaran memang enggak mungkin lah 109, ngambilnya dari mana, padahal di sini sudah ada 161 ya. Secara teknikal mungkin akan ada yang ya semacam menyampaikan seperti itu, tetapi memang semua possibility ini kita ambil. Semua possibility bisa saja terjadi di market ya. Karena kalau ini 3 kemudian ini terjadi 5, maka yang di belakang sana sudah terjadi 3 swing ya. Di area belakangnya sudah terjadi 3 swing. Ini 3, ini adalah 3. Ya kok bisa 3? Ya karena price di sini sudah touching di 500, maka saya bilang ini 3. Next kemudian nanti ini akan menjadi satu area 5 swing low. 5 swing low ini di dalamnya, karena ini impuls ya, karena ini adalah area impuls, maka di dalam impuls pasti akan ada impuls gitu. Di dalam impuls pasti akan ada impuls seperti ini. Nah, kalau impulsnya di sini sudah ada, dalam artian kita sudah punya impuls 1 2 di area degree, higher degree, kemudian kita sedang mengarah ke arah 3 swing low, maka di dalam impuls yang dari 2 ke 3 ini pun juga akan bisa terjadi another impuls lagi yang artinya dari harga ini 1, kemudian ini 2, and then touching to 3 4 5 sama-sama mengarah ke arah wave 3 di higher degree seperti ini. Higher degree mesti ada kurungnya, yang ini tidak ada kurung. Jadi itu tanpa melihat dari left side-nya ini, saya berasumsi bahwa ini sudah selesai di wave 3. Kita tinggal melanjutkan untuk kembali ada 5 wave, sehingga akan membentuk satu fase. Bisa jadi kalau ini di sini mungkin tidak 3 tapi di sini 5, nah, maka tetap akan fasenya adalah fase zigzag 535 ya di area ini. Kalaupun ini flat, maka ini kan membentuk fase 3335 di area ini ya. Di area ini akan bentuk fase 335. Mungkin agak panjang teman-teman untuk penjelasan Euro USD, sehingga saya berharap dengan apa yang saya jelaskan seperti ini, teman-teman bisa mengetahui suatu arah trend market hanya dengan melihat support resistennya saja. Karena banyak sekali trader yang mempergunakan indikator support resisten, namun terlebih daripada itu, tanpa indikator support resisten pun kita juga bisa melihat bahwa area-area lembah maupun puncak, area bukit dan lembah ini bisa menjadi satu support resisten yang cukup kuat. Selama lembah di break, maka akan menjadi satu downtrend. Selama area puncak bukit ini di break, maka akan menjadi satu fase uptrend. Have a nice day, bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya untuk bisa dapatkan analisa setiap hari.